Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema rancangan material komposit untuk kendaraan listrik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risti Amalia. Nama saya Muhammad Farel Valentino. Nama saya Siti Nur Arifah. Dan di sini kami bersama dengan narasumber yang ingin kami wawancarai. Boleh minta tolong diperkenalkan nama dan bisa diceritakan latar belakangnya dalam dunia otomotif? Bisa banget ya, izin memperkenalkan diri sebelumnya kepada yang terhormat buat teman-teman semua dan juga Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Dimas Gendadi Putra. Saya alumni Politeknik Gajah Tunggal, lulusan Prodi Teknik Mesin, dan di sini saya pernah belajar mata kuliah ilmu bahan. Jadi ada latar belakangnya terkait untuk tugas ini. Jadi di sini untuk pekerjaan saya sekarang itu saya di PT Gajah Tunggal, tepatnya di Quality Assure atau penjamin kualitas untuk ban GT radial. Tapi secara scope itu nyangkup semua produk. Jadi ada motorcycle tire, ada bias tire, ada AM tire, ada TBR dan juga LTR tire gitu. Jadi untuk salah satu brand yang saya scope dalam pengawasan penjaminan kualitas itu salah satunya ada mungkin yang paling terkenal atau Bapak kenal atau teman-teman kenal, itu ada brand dengan brand GT Radial. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih kepada narasumber yang ingin kami wawancarai. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, karena yang kita tahu di era sekarang ini kan kendaraan listrik itu bisa dibilang emisinya tuh sedikit ya dibanding kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar fosil. Nah, dari statement seperti itu, kira-kira menurut kakaknya seberapa penting sih inovasi material ramah lingkungan dalam industri kendaraan listrik? Oke, izin jawab ya buat teman-teman semua. Jadi terkait statement tersebut, seberapa penting ya inovasi material dalam otomotif atau electrical vehicle ya kita nyebutnya. Itu menurut saya sangat penting ya. Karena kenapa teman-teman? Karena ya kita tahu dan yang pasti banyak orang udah tahu bahwa kita itu kan dari kendaraan fosil itu banyak bener-bener emisi yang dikeluarkan yang benar-benar nggak sehat bagi lingkungan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita pasti tahu juga bahwa kalau misalnya kendaraan yang berbahan bakar dari fosil itu pasti bakal akan habis, karena fosil itu kan didapat dari makhluk hidup yang emang dia sudah mati dari jutaan tahun yang lalu dan dia melalui proses kimia dan segala macam sampai akhirnya bisa dijadikan bahan bakar ya. Jadi menurut saya statement tersebut sangat mendukung ya. Tapi buat teman-teman semua FYI ya, sebenarnya saya nggak 100% setuju ya dengan ibaratnya bahwa sekarang untuk teknologi sekarang yang dibilang listrik lebih bagus dari fosil, saya nggak 100% setuju ya. Tapi tetap kalau bisa dibandingkan dengan fosil tetap lebih bagus listrik. Tapi kenapa saya nggak selalu setuju dengan pernyataan tersebut? Karena yang kita tahu negara kita juga menghasilkan listriknya masih dengan cara yang kotor, dalam artian masih dengan kita nambang sumbernya. Jadi masih banyak lah emisi yang dikeluarkan juga gitu. Dan nggak kayak negara lain yang mungkin menghasilkan listriknya dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk di Indonesia menurut saya penerapannya belum terlalu maksimal. Tapi kalau di luar yang kendaraan listriknya emang dia udah berbahan dasar listrik yang listriknya didapat dari nuklir dan sumber yang lainnya yang lebih ramah lingkungan, itu benar-benar sangat compare-nya jauh kalau dibandingkan dengan electric vehicle dan juga kendaraan yang emisinya tinggi dari bahan bakar fosil gitu teman-teman. Nah, jadi untuk FYI lagi buat teman-teman semua, jadi sebenarnya sekarang itu electric vehicle itu nomor 2 bagusnya. Nah, yang nomor 1 itu apa sih? Nah, kita itu dan juga saya selama belajar di kuliah saya itu ada salah satu energi yang terbarukan yang cukup hot, itu yaitu kendaraan hidrogen. Itu sih dari pendapat aku. Tapi dari pertanyaan kakaknya tadi, seberapa penting inovasi material yang digunakan untuk perkembangan electric vehicle ini sangat penting sih, benar-benar penting banget. Mungkin kita nggak bisa mengurangi emisi dari gas karbonnya dan juga sumber yang didapat dari listriknya, tapi mungkin kita bisa
ngehemat atau juga nge-save lingkungan dengan cara kita ngeganti material yang dibuat atau untuk ngebuat kendaraan elektrik tersebut. Itu sih kalau dari aku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi kita udah ngebahas seberapa penting material komposit untuk menginovasi kendaraan listrik, sekarang aku punya pertanyaan, gimana sih tren penggunaan material berbasis biopolimer di industri otomotif sendiri? Oke, terkait penggunaan biopolimer ya di electric vehicle, itu menurut aku dapat digunakan dengan sangat baik ya, juga berdampak sangat baik. Karena yang kita tahu kan macam-macam kendaraan itu electric vehicle sekarang, kalau misalnya kita lihat itu bodinya masih pakai ya, ada bodi karbon, ada bodi plastik segala macam. Tapi kan tetap nanti sumbernya dia tetap dari lingkungan ya. Nah, dengan cara menggunakan biopolimer itu yang enggak 100% dari lingkungan tapi ada sentuhan teknologinya, makanya disebut dia biopolimer. Nah, itu sangat membantu sekali sih ngurangin dampak kita menggali terus kekayaan alam kita gitu dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi dengan menggunakan biopolimer ini, harapannya dan juga menurut saya juga dan dari beberapa teman-teman saya juga yang udah ngebuat kendaraan electric vehicle dengan menggunakan material biopolimer dengan lebih sederhana mungkin komposit, itu sangat membantu sekali sih mengurangi dampak ke lingkungan. Kalau menurut aku sih gitu, Kak. Pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya pandangan kakak tentang biopolimer sebagai pengganti polimer sintetis yang dipakai dalam industri otomotif. Oke, pendapat saya tentang biopolimer dari alam ya, itu menurut saya sangat bagus ya. Cuman saya belum sejauh yang saya lihat dari informasi itu, saya belum nemu yang kira-kira dia pengolahannya bagus dan eye-catching gitu. Cuman penggunaannya itu saya sering lihat gitu. Jadi kayak misalnya penggunaan coco fiber, terus juga ada fiber glass juga, itu ada di kampus saya yang ngebuat electric vehicle dengan rangka bodinya itu dari coco fiber sama fiberglass juga. Jadi untuk penggunaannya itu menurut aku sangat oke dan sangat berdampak. Tapi kalau boleh jujur ya, dari hasil yang dikerjain di kampus saya, terutama sama yang di bawah saya, angkatan di bawah saya, terus juga saya ngeliat informasi di luar, belum ada yang terlalu eye-catching gitu. Entah mungkin saya yang belum update terkait penggunaan komposit yang emang udah diperbagus secara tampilan gitu, secara estetika, atau mungkin emang belum ada yang ke-notice atau belum ada yang muncul gitu. Itu tanggapan saya. Jadi mungkin kalau untuk penggunaan fiber dari biopolimer alam ini menurut saya oke, tapi mungkin harus lebih estetika lagi supaya menarik pelanggan. Karena kan tetap tujuan kita dari penggunaan biopolimer ini di electric vehicle kan selain menjaga lingkungan dan juga menghemat emisi gitu, misalnya mengurangi emisi dari gas karbon, itu juga menurut saya hal utama itu kan berada ke penjualan ya. Jadi gimana caranya supaya tetap menarik. Jadi gimana caranya kita pakai biopolimer dari alam dengan bisa lebih bagusin lagi aja sih kalau menurut saya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih kontribusi karet daur ulang dalam mengurangi limbah industri? Oke, kalau misalnya seberapa besar ya efeknya, itu benar-benar besar banget ya. Jujur, kalau saya pribadi kan saya kerja di perusahaan manufacturing ya, pembuatan tire atau pembuatan ban. Itu kan bahan utamanya dia dari karet ya. Dan selain karet juga ada bahan-bahan kimia yang lain, cuman bener-bener bahan utama itu dari karet. Dan dalam penggunaannya, FWI itu di Gaji Tunggal itu dia pakai 2 jenis karet. Yang pertama karet alami atau natural rubber, terus yang kedua itu dia dari synthetic rubber atau karet sintetis. Nah, tadi kan pertanyaan tentang karet daur ulang ya. Nah, di FWI kita jangan fokus ke daur ulang dulu ya. Dalam manufacturing kan kita tetap menjaga kualitas ya, tapi tetap menjaga alam. Nah, kita tetap pakai karet yang dia nggak murni dari alam, jadi ada campurannya gitu. Jadi karet pembantu yaitu synthetic rubber tadi. Nah, dalam penggunaannya tetap yang tadi Mas bilang itu penggunaan karet daur ulang ya, itu sangat bagus. Tapi sebenarnya kalau
penggunaannya secara massal, terus penggunaannya terkait dengan safety produk atau keselamatan produk yang berkaitan dengan keselamatan lah itu produk, itu menurut saya harus diperhatikan lagi kualitasnya. Jadi walaupun kita didaur ulang dan karet itu daur ulang, tetap harus ada kriteria dan juga harus ada batas bisa dipakai atau batas si karet ini masih bisa dibilang bagus kayak gitu. Tapi bener-bener entah sintetik rubber, entah karet daur ulang, itu bener-bener sangat membantu sekali ngejaga alam. Bayangin kalau misalnya di perusahaan saya, perusahaan ban yang bener-bener bahan dasar itu dari karet, dan semuanya bayangin dari karet alam untuk menjaga kualitas dan segala macamnya, itu benar-benar bisa merusak alam. Bisa terjadinya yang baru-baru ini mungkin ada deforestasi ya, misalnya diganti pakai kelapa sawit dan ini diganti jadi tanaman karet gitu. Tapi dengan ada sintetik rubber yang juga sudah memenuhi kualitas dengan regulasi-regulasi yang ada, itu sangat bagus. Jadi penggunaan karet daur ulang itu benar-benar bagus dan benar-benar saya setuju dan dukung. Tapi tetap kalau misalnya skalanya yang tadi saya bilang, skala besar dan juga dia dijadikan bahan utama dalam safety produk, itu harus ada regulasinya lagi yang mengatur, dan kalau bisa regulasinya dicapai. Jadi supaya tetap selamat, aman, tapi juga kita bisa benar-benar berdampak bagi lingkungan. Itu sih bagi saya. Kira-kira hambatan terbesar dalam mengadopsi material ramah lingkungan di industri otomotif Indonesia itu apa aja sih? Oke, terkait hambatan terbesar ya. Oke, kalau menurut aku sih ada 3 ya hambatan terbesarnya, karena aku juga di manufacturing, di ibaratnya kalau misalnya bahasa gampangnya di pabrik itu ada 3. Yang pertama, kalau misalnya kita ngegunain material baru, itu yang pertama itu biaya produksinya kadang-kadang melonjak. Apalagi kalau misalnya penggunaannya baru ya, itu kan kita nggak bisa langsung ibaratnya dijadikan bahan pokok gitu kan. Itu benar-benar butuh biaya yang tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya ada material ramah lingkungan seperti itu, kalau misalnya emang dia punya proses yang susah atau bahannya sensitif segala macem, itu menurut aku teknik pengolahannya, entah teknik pemrosesannya, teknik pembuatannya, dalam artian material ramah lingkungannya udah jadi nih, terus mau diassembly di mobil segala macam, itu mungkin perlu teknik khusus, beda sama mungkin yang material yang biasa digunakan gitu ibaratnya. Jadi ada handling khusus lah, ada cara penanganan khusus lah terkait material yang digunakan. Dan yang ketiga nih, yang ketiga itu yang menurut aku penting juga, waktu sih. Yang pasti kan kalau misalnya di industri otomotif kan mereka juga pasti punya target kan, entah dalam sehari berapa pieces kendaraan yang harus diselesaikan, berapa banyak kendaraan yang harus diselesaikan. Dan kalau misalnya emang kesediaan dari si material ramah lingkungan ini untuk bisa diproduksi itu lama, itu bisa ngeganggu banget sih untuk produksi. Jadi menurut aku hambatannya 3 itu aja, dari biaya, terus dari cara penanganan, dan yang ketiga dari waktu. Itu sih kalau menurut aku hambatan penggunaan material ramah lingkungan. Apalagi dia belum benar-benar banyak yang mass flow dan banyak yang gunain lah material ramah lingkungan untuk interior dan juga penggunaan di electric vehicle. Itu sih kalau dari aku. Menurut kakak, inovasi ini relevan gak sih dikembangkan oleh mahasiswa teknik kimia polimer? Menurut aku sangat nyambung banget ya, sangat sejalan, sangat linear lah kalau menurut aku. Karena apa? Untuk mahasiswa teknik kimia ya, itu kan menurut aku tugasnya mereka itu gimana caranya nemuin campuran yang tepat untuk menciptakan material baru atau material yang pengganti, baik dia dari lingkungan dan juga dari apapun itu ya. Ibaratnya dia menemukan material, gimana caranya supaya material itu bisa mengganti dan lebih ramah lingkungan. Dan menurut aku itu sangat linear banget, karena kan mereka pasti ada campur-campur bahan, harus tahu proses homogenisasinya dari misalnya 2 material yang berbeda itu gimana homogennya, pakai cara apa, terus bisa di suhu berapa. Dan menurut aku itu sangat nyambung banget, sangat-sangat linear. Tapi untuk penerapannya menurut aku kalau bisa jangan dipersempit ya. Kalau kita kan di sini bahas electric vehicle ya. Nah, kalau menurut aku bahkan bisa lebih luas dari itu. Mungkin kita bisa ganti barang-barang sehari-hari di rumah kita yang tadinya mungkin dari plastik dan segala macem. Gimana caranya supaya kita ngilangin plastik itu lebih ramah lingkungan lagi. Jadi intinya menurut aku simpelnya itu benar-benar linear banget. Itu sih. Terima kasih kepada narasumber karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.